Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Itaha, tingkat 1B D3 Keperawatan dengan NIM PO 712002100020. Di sini saya akan menjelaskan pengertian sistem reproduksi. Sistem reproduksi atau sistem genital adalah sistem organ seks dalam organisme yang bekerja sama untuk tujuan reproduksi seksual. Banyak zat non-hidup seperti cairan, hormon, dan feromon juga merupakan aksesoris penting untuk sistem reproduksi. Reproduksi adalah proses biologis suatu individu untuk menghasilkan individu baru. Reproduksi merupakan cara dasar mempertahankan diri yang dilakukan oleh semua bentuk kehidupan oleh pendahulu setiap individu organisme untuk menghasilkan suatu generasi selanjutnya. Selanjutnya, sistem reproduksi pada wanita. Organ reproduksi wanita terdiri atas organ internal meliputi ovarium yang berfungsi untuk menghasilkan sel telur atau ovum. Saluran uterun atau fallopian yang berfungsi mengangkut sel telur ke bagian uterus. Rahim atau uterus, vagina, dan organ eksternal meliputi vulva atau pedendum dan kelenjar payudara. Selanjutnya, anatomi dan organ sistem reproduksi wanita. Anatomi reproduksi wanita terdiri dari bagian dalam atau internal dan luar tubuh atau eksternal. Fungsi organ bagian luar adalah untuk memungkinkan sperma masuk ke dalam sistem reproduksi bagian dalam dan melindungi organ genital dari organisme atau penyakit menular. Struktur reproduksi wanita bagian luar. Yang pertama, labia mayora. Labia mayora atau bibir besar adalah bagian yang membungkus dan melindungi organ reproduksi eksternal lainnya. Labia mayora mengandung kelenjar keringat dan kelenjar penghasil minyak. Setelah masa pubertas, labia mayora ditutupi dengan rambut. Yang kedua, labia minora. Secara harfiah, labia minora diterjemahkan sebagai bibir kecil. Labia minora terletak di dalam labia mayora dan mengelilingi bukan ke vagina dan uretra. Yang ketiga, kelenjar Bartholin. Kelenjar ini terletak di samping lubang vagina dan menghasilkan sekresi cairan atau lendir. Yang keempat, klitoris. Kedua labia minora bertemu di klitoris, yaitu tonjolan kecil dan sensitif. Klitoris ditutupi oleh lipatan kulit yang disebut preputium yang mirum dengan kutub di ujung penis. Selanjutnya, organ reproduksi internal pada wanita. Yang pertama, vagina. Vagina adalah saluran yang menghubungkan serviks ke bagian luar tubuh. Vagina juga dikenal sebagai jalan lahir bayi. Yang kedua, rahim. Rahim adalah organ berongga berbentuk buah pir yang merupakan tempat bagi janin yang sedang berkembang. Rahim dibagi menjadi dua bagian, yaitu serviks yang merupakan bagian bawah dan tubuh utama dari rahim yang disebut korpus. Korpus dapat dengan mudah mengembang untuk menopang bayi yang sedang berkembang. Yang ketiga, ovarium. Ovarium adalah kelenjar kecil berbentuk oval yang terletak di kedua sisi rahim.
Ovarium menghasilkan telur dan hormon. Yang keempat, saluran tuba atau tuba Fallopi. Saluran tuba adalah saluran sempit yang melekat pada bagian atas rahim dan berfungsi sebagai terowongan bagi ovum untuk melakukan perjalanan dari ovarium ke rahim. Pembuahan sel telur oleh sperma juga terjadi di saluran tuba. Telur yang telah dibuahi kemudian bergerak ke rahim dan ditanamkan ke dalam lapisan dinding rahim. Sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.